kepada agama kita sendiri. Musuh-musuh Islam mencoba tanpa pernah kenal lelah untuk merusak pemahaman bahwa agama Islam adalah agama radikal. Radikal dalam arti yang salah, yaitu agama yang tanpa kompromi, sehingga menjauhkan orang-orang Islam jauh dari agamanya, yang akhirnya nanti diarahkan pada liberalisme. Bisa dikatakan bahwa beragama tanpa Tuhan pun sudah cukup. Itulah yang terjadi di hadapan kita. Lantas bagaimanakah semestinya umat Islam harus melakukan apa? InsyaAllah Ustadz Fahmi akan menjelaskan pada kita. Silakan. Terima kasih Mas Agung. Masya Allah, memang inilah tantangan kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berbahagia. Setelah umat Islam diberondong, ditakut-takuti, diciptakan monster yang bernama radikalisasi agama. Tujuannya salah satunya adalah untuk menjauhkan umat dari agama, pemahaman agama yang benar dari salafus saleh, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kemudian stigma-stigma buruk dan negatif bahwa ajaran Islam memang pada dasarnya mengajarkan kekerasan. Bahaya ini. Contoh jihad. Sudah diarahkan bahwa semua jihad segala bentuknya itu negatif dan destruktif. Ini sangat berbahaya. Padahal kata-kata jihad di dalam Quran tidak sama dengan seperti yang difahami oleh Barat, ya, dan antek-anteknya ketika memahami itu adalah kekerasan yang hanya ingin merusak tatanan dunia. Di dalam Quran ada surah Al-Anfal, ada surah Al-Qital, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya juga tentang peperangan, tentang qital. Kemudian umat Islam tidak boleh bicara tentang syariat Islam. Ini juga sangat berbahaya. Bagaimana tidak berbahaya kalau umat Islam dijauhkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak berbahaya kalau umat Islam dianggap ajarannya itu mengajarkan diskriminasi? Diskriminasi terhadap perempuan, gender, diskriminasi terhadap non-muslim, orang-orang kafir. Bahkan ada juga sekarang yang menolak penggunaan istilah kafir bagi non-muslim, baik itu musyrikin maupun ahlul kitab. Padahal itu penegasan dari Al-Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir itu ada dua, yaitu orang musyrik dan ahlul. Kita ingin dijauhkan dengan istilah-istilah yang ada dalam Quran. Kalian tidak boleh ngecap orang yang non-muslim sebagai kafir, ya. Tidak boleh nanti ada masalah misalnya kepemimpinan, tidak boleh khotib berbicara, ini tidak boleh orang non-muslim atau kafir menjadi pemimpin. Nah itu mulai dimasukkan itu. Kita sendiri semakin menjauh dari ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Kemudian ada diskriminasi lagi di bidang apa? Di bidang kewarisan, di bidang hudud, di bidang qisas, ya, di bidang pakaian jilbab. Katanya jilbab itu diskriminasi bagi perempuan, itu simbol keterbelakangan bagi perempuan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga mereka ini dengan leluasa setelah menjebak umat Islam untuk takut dan alergi terhadap ajaran Islam itu sendiri, kita digiring secara halus maupun secara kasar untuk mengikuti pola liberalisme dalam beragama. Na'udzubillah. Pola liberal yang bebas dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Pola liberal yang menganggap tidak ada hukum yang qat'i di dalam Al-Quranul Karim. Pola liberal yang menganggap semua agama sama saja, semua agama benar, semua jalan menuju Tuhan yang sama, yang bedanya itu hanya syariat kulit luarnya saja. Ini sudah pemahaman liberal masuk ke dalam tubuh umat Islam. Tidak ada lagi panduan bagaimana umat Islam memegang teguh kepada kaidah halal dan haram, kepada tauhid dan syirik. Oleh sebab itu kita harus waspada dan berhati-hati. Jangan ikut yang satu, yang kekerasan atas nama agama. Juga jangan kita terjebak masuk ke dalam mulut lubang buaya, mengikuti pola liberalisme dalam menjalankan agama. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bagaimana solusi bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah keumatan seperti yang tadi kami uraikan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini,
dan juga jumlahnya begitu banyak di dunia ini. Kita harus senantiasa menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Islam yang menonjolkan keteladanan, menonjolkan akhlak mulia dalam berinteraksi sesama umat Islam maupun berinteraksi dengan umat non-Islam. Itu tidak boleh menyebabkan kita dengan alasan rahmatan lil alamin lalu kemudian kita meninggalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam ini harus menjadi solusi bagi problem-problem kehidupan kita. Jangan kita hanya terjebak kepada perdebatan-perdebatan simbolik, perdebatan-perdebatan yang kuno dan usang, debat mengenai tahlil, mengenai maulidan, debat mengenai usolli, debat mengenai jahar atau tidak jahar basmalah. Itu semua sudah ada, Pak, sebelum kemerdekaan di Indonesia ini. Bahkan sudah jauh ada di masa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak produktif berdebat dalam hal-hal yang simbolik, apalagi berdebat soal wajib enggak ini cadar, wajib enggak ini mengangkat kain di atas tumit mata kaki dan lain sebagainya. Nah, umat Islam harus mengarahkan potensi-potensi kebaikannya, apalagi negara-negara Islam dikaruniai kekayaan yang maha dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, membentang dalam bentuk seperti bulan sabit dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara. Allah karuniakan begitu hebat kekayaan sumber daya kita. Kita harus produktif memberikan solusi. Ketika umat Islam, bangsa Indonesia menghadapi problem-problem korupsi, human trafficking, adanya illegal logging, adanya narkoba, adanya banyak penyimpangan-penyimpangan akhlak di kalangan generasi muda dan juga sekarang generasi tua. Ini umat Islam harus memberikan solusi yang fundamental untuk bangsa kita. Memberikan solusi, memberikan jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita, insya Allah, supaya kita mengisi pembangunan bangsa Indonesia ini dengan roh semangat keislaman, dengan jiwa keislaman yang luar biasa untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah apa yang menjadi permasalahan kita telah dijawab sendiri oleh Islam. Sekali lagi, agama ini Allah telah memberikan sebuah pola beragama yang diridhai oleh Allah melalui utusannya, sebuah manusia yang seorang manusia yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja dalam perjalanannya ternyata musuh-musuh Islam mencoba untuk merusak pemahaman kita. Sekali lagi, beragama bukanlah sekedar memahami agama. Beragama adalah mengalami agama, seperti yang dilakukan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada segmentasi yang berikutnya, untuk memperdalam tema kita, insya Allah nanti kami akan menghadirkan Ustadz Ghufron yang akan mencoba untuk berbincang-bincang tentang bagaimanakah sesungguhnya yang perlu kita lakukan untuk mempersatukan umat di negeri ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Maula yang salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli adlimin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal aghwali muqtahimi aghwali
مقتدى. Damai Nusa yang mengangkat tema tentang persatuan umat yang disiarkan secara langsung dari Masjid An-Nahl, dan pada segmentasi yang berikutnya kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pembina Masjid An-Nahl. Beliau adalah Ustadz Zainal Arifin Ghufron. Assalamualaikum, Kiai. Assalamualaikum. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Ya, Kiai, mungkin tadi sudah memperhatikan dari segmentasi 1 kemudian sampai 3, Ustadz Fahmi menyatakan bahwa ada sebuah PR besar bagi umat Islam khususnya di negeri ini. Ada upaya-upaya tanpa mengenal lelah untuk terus-menerus merubah mindset bahwa agama ini adalah agama kekerasan yang jauh dari kelemah lembutan. Padahal sudah jelas Rasulullah dari awal ketika berdakwah senjatanya adalah lemah lembut akhlaknya. Nah, sebagai salah satu ulama khususnya yang berada di wilayah Cakung sini mungkin, Kiai, nah apa yang sesungguhnya dilakukan untuk kembali merubah mindset dalam jalan yang benar ini, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian, telah kita ikuti bersama tentang perkembangan umat dari dahulu sampai sekarang. Sekarang kita sebagai warga Indonesia, terutama di Pulau Gebang, kalau Nabi dulu menyelamatkan bangsa dengan Al-Quran, hablum minallah, wa'tasimu bihablillah, hablum minallah adalah Al-Quran. Sekarang bagaimana umat Islam Indonesia itu menggalakkan diri untuk belajar Al-Quran. Sebab kita ketahui bahwa umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang terbesar di dunia. Tidak ada negara manapun di dunia yang umat Islamnya lebih besar, lebih banyak ketimbang Islam Indonesia. Tapi tidak cukup sekedar banyak dan besar. Apalah artinya besar dan banyak kalau tidak berkualitas. Ini mohon maaf Pak Agung. Banyak di antara kita, Al-Quran tidak menjadi pedoman hidup. Karena terus terang aja, bapak-bapak ini, ya banyak di antara kita, Quran sudah di luar kepala. Sudah hafal maksudnya? Bukan di luar kepala. Jadi tidak sadar masuk. Ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana sekarang galakan Al-Quran. Sambil kita pelajari dan kita usahakan untuk diamalkan. Dan alhamdulillah di Permai ini ada beberapa masjid dan begitu luar biasa galak mereka selalu menyiarkan pengajian terus-menerus tilawatul Quran, bahkan sekarang berbagai macam metode sudah disampaikan. Nah, itu kan kalau bisa kita katakan pada level yang pertama, kita punya ghirah, punya semangat untuk kembali membaca Al-Quran, dalam arti membaca juga membuktikan. Nah, apakah sampai saat ini artinya bukankah sudah begitu banyak kejuaraan membaca Al-Quran, tetapi output yang kita rasakan sepertinya ini otokritik bagi kita juga ini, Kiai. Artinya mengapa umat Islam ini seakan-akan hanya jalan di tempat, berputar-putar pada wilayah pengkajian mazhab dan mazhab. Jadi begini Pak Agung, kita masih bertitik kepada musabaqah tilawatil Quran saja. Coba bagaimana diadakan musabaqah amalil Quran. Masya Allah. Mengamalkan Al-Quran. Itu mungkin dilakukan, Kiai? Mudah kita bisa amalkan. Bagaimana caranya masjid ini kita penuhi dengan salat, dengan jamaah, dengan taklim. Dan ketahuilah bahwa begitu besar umat Islam akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala manakala kita dekat kepada Allah. Salah satu dekat adalah dengan bagaimana mengamalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Ya, Kiai, mungkin yang terakhir, bagaimana apakah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam yang paling banyak di dunia mungkin dikatakan seperti tadi untuk menangkal adanya pemahaman radikalisme yang ditempelkan dalam diri umat Islam sendiri? Salah satu yang paling penting adalah bagaimana umat Islam ini belajar benar tentang agama. Jangan dikatakan nanti belajar agama sambil jalan. Nggak bisa Pak. Sedang serius saja kadang-kadang nggak bisa. Baik. Apalagi sambil jalan. Ini yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita, mulai dari diri kita. Ibda binafsik. Nabi dulu menyelamatkan bangsa dan negara dari perpecahan. Itu adalah Al-Quran. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Baik, terima kasih. Hablillah itu adalah Al-Quran. Baik, terima kasih
Kiai Zainal Arifin, Gufron yang telah berbagi kepada kita, pada intinya sekali lagi belajar agama dengan benar seperti yang dikatakan tadi, itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sekali lagi telah mengalami agama dengan memunculkan akhlak yang ada dalam dirinya. Insya Allah itu yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalil Nafis dalam Damai Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bersama kami Damai Isaku yang mengangkat tema tentang persatuan umat. Seperti yang telah kita ketahui, bahkan sering kita baca, bahwa cara Rasulullah menyatukan perbedaan bukanlah dengan sebuah strategi yang sangat muluk-muluk, tetapi hanya dengan menunjukkan akhlak yang baik. Pertanyaannya, apakah dengan cara itu saat ini masih mampu kita lakukan? Insya Allah Kiai Khalil akan menjawabnya kepada kita semua. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah Masjid An-Nahl, pemirsa TV One rahimakumullah. Tadi Ustadz Salim sudah menjelaskan tentang sejarah konflik dan ancaman kita dari musuh-musuh kita agar Islam selalu dalam konflik. Karena kalau Islam itu satu, mereka mengkhawatirkan atau dikhawatirkan kita menjadi ancaman bagi kekuatan mereka. Tetapi kita tidak perlu menyalahkan orang yang risau dengan kita. Musuh-musuh Islam tidak perlu risau. Yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan umat Islam itu sendiri. Kalau kita sudah punya ada rasa imun, ada kekuatan di dalam diri kita, maka gelombang apapun di luar Islam tidak akan berpengaruh apa-apa. Oleh karena itu, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bahwa perpecahan adalah malapetaka, sementara perbedaan itu adalah suatu rahmat. Perpecahan dilarang, tetapi perbedaan itu ada sesuatu yang mencerdaskan. Suatu kisah Bani Quraidah ini sangat terkenal di kalangan ulama fikih. Seusai perang Al-Ahzab, Rasulullah mengutus para sahabat ke kampung Bani Quraidah. Bukan hanya 2 sahabat, tapi beberapa sahabat. Rasulullah SAW berpesan, la yusalliyanna ahadun al-asrah illa fi Bani Quraidah. Kalian nanti kalau jalan ke sana jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Dalam perjalanan yang masih apa adanya, unta dan kuda, belum ada di situ pesawat, maka di pertengahan jalan sudah hampir masuk maghrib dan asar sudah mau selesai. Apa yang terjadi? Sebagian sahabat ada yang sholat asar sebelum di Bani Quraidah, sahabat yang lain sholat asar setelah malam hari di Bani Quraidah. Perbedaan yang pertama memaknai sabda Nabi tadi, pesan Nabi bahwa ia disuruh cepat-cepat agar segera nyampai di Bani Quraidah sebelum maghrib. Tapi sahabat yang lain memaknai tekstualnya hadis bahwa yang diperintahkan oleh Nabi sholat asar setelah di Bani Quraidah, apakah itu di malam hari atau di sore hari. Pesan ini sampai pada Rasulullah bahwa pesan Rasulullah sudah diartikan 2 yang berbeda dan itu bertentangan. Apa jawab Rasulullah? Falam yu'annif ahadan minhum. Rasulullah tidak menyalahkan, tidak mencela salah satu dari 2 perbedaan ini. Inilah perbedaan yang terjadi di dalam memahami agama. Tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan perselisihan, tetapi menjadi kecerdasan di dalam memahami agama.
Ada yang tekstual, ada yang sifatnya kontekstual. Ada yang menggunakan sesuai dengan kebutuhan, ada yang mengikuti sesuai dengan isi teks. Dan Rasulullah tidak menyalahkan salah satu. Perpecahan di antara kita sering terjadi karena kita menyalahkan yang lain di dalam interpretasi agama yang sebenarnya kita boleh melakukan interpretasi bagi orang yang punya kemampuan. Oleh karena itu mereka tidak pecah karena tahu bahwa dia menyembah Allah yang satu, Nabi Muhammad adalah satu, di bawah payung agama namanya Islam. Ini yang menjadi spirit, sehingga yang diajarkan oleh Rasulullah perbedaan dalam penafsiran sepanjang tidak hal-hal yang memang berkenaan dengan akidah diperbenarkan untuk kita berbeda pendapat. Oleh karena itu yang dikedepankan oleh kita adalah persatuan. Karena di situ inti kekuatan Islam adalah persatuan. Islam mengungkapkan persatuan itu dengan 3 terminologi dalam Al-Quran. 3 istilah dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menyebutnya dengan ikhwah, persaudaraan. Yang kedua, hadis menyebutkan dengan mengumpamakan persatuan Islam itu bagaikan satu tubuh. Yang ketiga, mengumpamakan persatuan kita bagaikan satu bangunan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 50 menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menyebutkan bahwa antara kita sesama mukmin adalah ikhwah, saudara. Bapak Ibu, satu saudara, bapak satu, ibu satu. Itu kalau bapaknya kawin satu. Kalau bapaknya kawin 2, ya, saya tidak ngajarin ya, tapi ada yang begitu. Nah, bapak satu, ibu satu, hidup di rumah yang satu, orangnya berbeda karena bersaudara, satu darah, satu keturunan yang menjadi akrab antar keduanya. Demikian juga ketika kita beragama, Allah yang kita sembah satu, Nabi Muhammad yang menjadi panutan kita satu, agama kita satu, maka persaudaraan inilah yang akan mengikat kita semua. Maka diumpamakan persatuan kita adalah saudara. Sejelek-jeleknya saudara, tentunya kita pasti ingat karena itu bapak ibu satu. Itu baru saudara biologis. Karena keturunan, karena darah. Allah menciptakan persaudaraan yang selamanya adalah persaudaraan ideologis, persaudaraan tauhid. Persaudaraan karena kita saudara biologis itu ketika sudah meninggal, lain imannya, lain agamanya, tidak bisa bertemu. Tapi kita satu akidah, satu syariat, satu Islam, di dunia dan akhirat kita akan bersama. Itu mencontohkan kalau ingat seperti itu, maka perpecahan tidak akan muncul di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah mengumpamakan dengan kata-kata ikhwah. Yang kedua, diumpamakan bagaikan satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi idza ishtaka minhu ad'un tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma, muttafaqun alaih. Bagaikan satu tubuh. Coba bayangkan, kan nggak pernah tangan kiri itu ngiri pada tangan yang kanan, ya kan? Kan nggak pernah kaki kiri itu ngiri pada kaki yang kanan. Kan nggak pernah tangan ini ngiri sama kuping kita. Kalau tangan pakainya jam, karena jamnya cakep terus begini terus. Sama kan ibu-ibu kalau gelangnya panjang, kalau pegang begini terus, biar ketahuan itu gelangnya banyak gitu ya. Kalau kuping itu anting kan gitu. Sebanyak-banyak itu nggak ngiri antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita satu tubuh. Maka tidak akan pernah kita akan mencela, melemahkan dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Karena satu tubuh, apapun yang masuk, kita punya ada namanya di sini berkenaan dengan imun kita. Kalau ada benda masuk ke tubuh kita, kita pasti merasakan ada meriang dan panas. Kalau kaki itu yang sakit, tanpa dibicarakan, tanpa diomongin, tanpa dimintai tolong, mulut dengan sendiri akan ngomong sendiri. Tangan akan datang dengan sendirinya. Bisa tidak persatuan umat Islam itu bagaikan tubuh itu?
nanti dilanjutkan. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Begitulah tadi ditegaskan oleh guru kita bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Artinya di dunia ini selama kita masih di sini, kita selalu dihadapkan pada perbedaan. Sekali lagi, Rasulullah telah memberikan cara-cara bagaimanakah menyatukan perbedaan. Lantas pertanyaannya, apa langkah konkret kita untuk menyatukan perbedaan yang ada di negeri ini? Kita akan jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. Islam menggambarkan persatuan umat Islam itu bagaikan bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Rasulullah menggambarkan persatuan kita bagaikan bangunan. Maka bangunan menjadi satu kesatuan antara penguat, tiang, aksesoris dan seluruhnya jadi satu. Maka tak elok kalau pondasinya kuat tapi tiangnya tidak kuat. Insya Allah rumahnya akan roboh. Pondasinya kuat, tiangnya kuat, tapi atapnya tidak kuat, bocor kalau kena hujan. Satu kesatuan, maka tidak boleh antara umat Islam membenci yang lain, merasa lebih kuat, lebih penting dari yang lain. Karena satu kesatuan menjadi utuh umat Islam. Disinilah perintah Allah dalam Islam agar kita bersatu. Persoalannya yang kita hadapi, cobaan kita selalu pecah di mana-mana. Di mana-mana ada kelompok masjid, kelompok organisasi, partai politik. Selalu kita dihadapkan dengan perpecahan. Padahal pesan Islam kita harus satu. Nyatanya kita berpecah. Di sini betapa pentingnya. Jadi Islam itu datang untuk membalikkan pola pikir kita. Kalau dulu ada yang menghina anak perempuan, Islam datang memuliakan perempuan. Kalau nanti ada orang korupsi rame-rame, Islam datang untuk memberantas korupsi. Jadi orang yang masuk surga itu memang sedikit. Yang masuk neraka itu yang banyak, Bu. Pak. Kalau konser itu rame. Ya, kalau pengajian sedih. Memang begitu, orang masuk surga itu sedikit. Padahal surganya luas. Jadi kita jangan takut dibilang kelompok sedikit. Karena memang orang baik itu sedikit. Yang jelek-jelek itu banyak. Jangan rame-rame biar mereka segera jadi orang baik. Persoalan utama kenapa kita pecah? Yang persoalan utama adalah karena egoisme. Merasa benar sendiri. Merasa baik sendiri. Merasa kuat sendiri. Coba lihat. Di mana-mana kadang-kadang saya ketemu di masjid itu berantem sesama takmir masjid. Ada orang yang senang bangun masjid, minta sumbangan. Setelah masjid jadi tidak pernah datang ke masjid. Tapi rame-rame kalau berangkat umroh. Padahal di sana juga Baitullah, masjid ini juga Baitullah. Tapi kenapa yang mahal-mahal kita pergi tapi masjid sebelah rumahnya nggak pernah didatengin? Kita rebutan masjid. Coba bayangkan kita datang ke masjid, itu rumah Allah, tempat kita sujud. Bayangkan berantemnya di rumah Allah. Kalau bapak ibu datang ke rumah saya, datang bapak ibu ke rumah, berantem di rumah saya senang apa saya jengkel? Ibu jengkel juga kan? Kalau bapak ibu ingin deketin Allah, ingin dekat dengan Allah, datang ke masjid Allah, berantem di masjid Allah, Allah sayang atau Allah murka? Egoisme itu. Begitu juga kalau kita melihat dalam kondisi dunia ini. Coba lihat ketika Damaskus, Syria berantem, Irak berantem, Yaman sekarang berantem. Gara-gara apa? Egois. Di sini egois di sini. Egois inilah yang orang kadang-kadang memicu untuk menang sendiri dan di situ terjadinya pertumpahan darah. Maka biasanya dari egoisme ini arahnya pada soal politik. Memerintah. Harus saya yang menguasai masjid itu.
Harus saya yang menguasai Yaman itu, harus saya yang menguasai Irak itu, harus saya yang menguasai Syria itu, harus saya yang menguasai Libya itu. Semua harus saya. Maka Syekh Abdul Karim Asy-Syarostani dalam kitabnya Mausu'atul Milal wan Nihal menyebutnya bahwa a'zamu khilafin bainal ummati khilaful imamati. Idma sulla saifun fil islami ala qa'idatin diniyatin mislama sulla saifun fil imamati fi kulli zamanin. Kata Syahrostani menyebutkan bahwa perpecahan umat Islam ini paling banyak berkenaan dengan politik. Jadi politik yang akan menunggangi itu. Karena kalau kita amati dalam sejarah Islam, yang paling banyak itu adalah berkenaan dengan politik dibanding dengan persoalan agama. Orang yang dibunuh, orang yang dibom karena perbedaan agama sedikit. Yang paling banyak itu karena politik. Dan politik biasanya alirannya kepada ekonomi. Tadi Ustaz Salim menjelaskan bagaimana pertarungan itu. Awal-awal Islam terjadinya konflik. Apa? Politik. Dianggap tidak memihak terhadap orangnya dia yang diangkat, itu juga politik. Dan ini hati-hati di Indonesia akan masuk politik. Kalau ada orang menyebarkan Islam ke Indonesia, ngajaknya hanya mendirikan negara Islam, hanya mendirikan negara Islam dan Islam tanpa kita melalui proses penyadaran tentang keislaman, itu awal dari perpecahan. Apakah tidak boleh Pak kita berpolitik? Boleh. Nabi Muhammad itu berpolitik tetapi dibangun dari kesadaran, bukan pemaksaan. Tetapi kalau dari awalnya adalah struktural tanpa kita melalui pondasi kultural, maka yang terjadi adalah Islam semu hanya untuk kepentingan politik. Lanjutkan Mas Agung. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi terjawab salah satu penyebab perpecahan adalah kembali dalam diri kita sendiri, yaitu sifat egoisme. Sekali lagi, sebelum kita berbicara skala global, sebuah strategi yang sangat rumit, kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita mampu mengendalikan diri kita sendiri? Nah, sekali lagi, lantas bagaimanakah kita menyatukan umat yang muncul dengan banyak perbedaan? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. A blinding flash of white light lit up the sky. Oh, the gods are tonight. And the people running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with the tanks and the planes, ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in that night without a fight. You can burn up a mosque and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirits will never die. Hadirin jamaah Masjid An-Nahl, pemirsa TV Wan rahimakumullah. Sumber perpecahan pertama adalah soal egoisme. Merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, tak mau mengerti yang lain. Tapi yang lebih banyak dari egoisme adalah implementasinya pada soal politik. Jadi huru-hara, kekacauan selalu dirasakan dengan politik. Dan kadang-kadang agama menjadi legitimasi dari politik itu. Maka sebenarnya harus dipatenkan hubungan. Tidak boleh ada negara pemerintahan tanpa agama, juga tidak boleh agama tanpa pemerintahan. Tetapi dua-duanya tidak harus disatukan. Karena Al-Ghazali menyebutnya
ad-din wal mulku tau'aman. Negara, agama dan negara adalah dua saudara kembar. Dua sisi mata uang, berarti tidak boleh disatukan, tapi tidak boleh dilepas. Kalau dilepas kalau disatukan namanya bukan saudara kembar, satu. Tapi kalau dipisahkan namanya bukan saudara kembar. Maka wilayah agama, bagaimana politik menjadi berperadaban, bagaimana dengan politik agama menjadi teratur. Tapi tidak perlu agama dan politik dijadikan satu kesatuan dalam konsep kita bernegara dan berbangsa. Indonesia contohnya adalah yang terbaik dalam hal ini. Yang kedua, dari proses politik ini kadang-kadang juga aspek ekonominya yang masuk dalam dirinya. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, ada orang sudah dicukupkan politiknya, sudah dicukupkan berkenaan dengan ekonominya, tapi memang dasar wataknya iblis. Dasar wataknya setan. Jadi Allah ini menciptakan makhluk dari 3 model. Satu, malaikat itu sujud terus, taat terus. Ada iblis setan itu membangkang terus. Ada manusia kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan. Kok ketawa? Apa pengalaman atau bagaimana ini? Kadang-kadang kita keluar malaikatnya taat sekali. Seakan-akan kurang terus. Maka kita kalau sholat ditambah dengan sunat. Kadang-kadang keluar iblisnya, mau sholat duhur aja males banget. Mau sholat asar males, itu keluar iblisnya. Manusia itu oleh Allah memang diuji antara kemalaikatan dengan keiblisan. Jadi proses kekacauan dan perpecahan karena kadang-kadang keluar iblisnya. Ingin orang itu sengsara, ingin orang itu miskin. Coba, kadang-kadang ada orang tetangga kita yang bawanya ngeledek aja. Ada tetangga yang baunya bikin rusuh saja. Ya kan? Ada kita ketemu seperti itu. Kita diuji bagaimana ngadepin setan seperti itu. Ada kalanya ketemu dengan orang diapain aja baik aja. Dimarah-marahin juga baik. Terus itu seperti itu. Nah, proses kekacauan dunia ada yang seperti itu. Jadi proses konflik negara Timur Tengah yang terjadi sekarang dan juga dari dulu ada aspek karena politik. Juga ada orang yang jiwanya jiwa iblis dan setan. Ini persoalannya. Lalu bagaimana sebenarnya untuk kita satu? Maka kita sebagai umat Islam, kalau kita tidak satu, sebenarnya keimanan kita perlu dipertanyakan. Mengaku muslim, tapi sebenarnya tidak berperilaku Islam. Mengaku mukmin, tapi dasarnya tidak iman. Kenapa? Tidak melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Allah menyebutkan kita semua adalah ummatan wahidatan.